Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Raharjo dengan NIM 111984. Kami akan menerangkan tentang cyber espionage. Seiring dengan perkembangannya teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia hingga hadir cyber law yang merupakan hukum sistem informasi sebagai alat pengendali pelanggaran tersebut. Maka dari itu, penulis itu menganggap perlu untuk membahas lebih dalam mengenai cyber espionage dan bagaimana cyber law pada kejahatan tersebut. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani dengan NIM 1119821. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori dan juga pembahasan. Yang pertama, landasan teori terlebih dahulu ya. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Pengertian cyber espionage terdiri dari kata cyber dan espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya atau internet, sedangkan espionage adalah tindak pidana mata-mata atau spionage. Dengan kata lain, cyber espionage adalah tindak pidana mata-mata terhadap suatu data elektronik atau kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Yang kedua, pengertian cyber law. Istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum mayantara. Lalu pembahasan. Motif terjadinya kejahatan cyber espionage didasari oleh banyak hal seperti politik, ekonomi, militer, pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan arsip yang berupa data atau informasi berbentuk elektronik dimaksudkan sebagai suatu alat bukti yang merekam atau menerangkan keberadaan suatu informasi tertentu. Sedangkan data atau informasi yang umumnya dijadikan target kejahatan atau cyber espionage bukan merupakan sembarang informasi yang dapat diakses secara bebas. Nama saya Muhammad Faisal Sani dengan NIM 111900785. Penyebab terjadinya cyber espionage. Yang pertama, faktor politik. Hal ini biasanya dilakukan oleh sekelompok oknum tertentu untuk mencari informasi dari pihak lawan politik. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, biasanya didasari oleh latar belakang ekonomi pelaku karena terdesak ekonominya. Pelaku rela melakukan kejahatan dengan bermodalkan komputer dan akses internet saja. Kemudian yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Aspek yang mendukung kejahatan dari faktor sosial budaya yaitu 1. Kemajuan teknologi informasi mendorong rasa ingin tahu. Banyak orang semakin canggih teknologi, maka orang tersebut akan semakin penasaran dan melakukan eksperimen dengan memata-mata pihak lain. 2. Sumber daya manusia yang memiliki potensi lebih di bidang IT namun tidak dikembangkan dalam hal baik, memicu mereka melakukan kejahatan cyber espionage. 3. Komunitas. Hal ini didasari untuk membuktikan kepada orang lain bahwa mereka hebat dan ahli sehingga tanpa disadari mereka melanggar peraturan ITE. Perkenalkan, nama saya Alpiani Jurupul Islamiyah dengan NIM 111911102. Di sini saya akan menjelaskan
cara dan pencegahan kejahatan cyber espionage. Di sini kita akan menjelaskan dulu yang cara menanggulanginya, yaitu bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami lanskap ancaman, sementara meningkatkan visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. Tahu mana aset perlu dilindungi dan risiko operasional terkait masing-masing. Tahu mana kerentanan Anda berbohong, perbaiki atau mengurangi kerentanan dengan strategi pertahanan mendalam. Nah, di sini ada pencegahan cyber espionage. Yang pertama yaitu perlunya adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Terima kasih. Nama saya Safa Marwati dengan NIM 111911009. Di sini contoh kasus cyber espionage, salah satunya penyebaran virus melalui media sosial. Jenis kasus cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2009, Twitter salah satu jejaring sosial yang sedang naik pamor di masyarakat belakangan ini, kembali menjadi media infeksi modifikasi new copyface worm yang mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingannya dan menjangkiti semua followers. Modus serangannya adalah selain menginfeksi virus, akun yang bersangkutan bahkan si pemiliknya terkena imbas, karena si pelaku mampu mencuri nama dan password pengguna, lalu menyebarkan pesan palsu yang mampu merugikan orang lain seperti permintaan transfer uang. Untuk penyelesaian kasus ini, tim keamanan dari Twitter sudah membuang infeksi tersebut, tapi perihal hukuman yang diberikan kepada penyebaran virusnya belum ada kepastian hukum. Kesimpulan, cyber espionage adalah tindakan yang tak bertanggung jawab. Cyber espionage jelas-jelas merugikan banyak pihak, sementara hanya menguntungkan 1-2 pihak. Cyber espionage pun tak diinginkan praktis oleh semua orang. Jadi demi masa depan yang baik adalah seharusnya cyber espionage berkurang atau ditiadakan sama sekali. Untuk saran, selama ini yang menjadi acuan pemindanaan hanyalah pasal 30 ayat 2 UU ITE mengenai pengaksesan komputer dengan cara tidak sah untuk memperoleh informasi dan atau data elektronik. Oleh karena itu, maka perlu adanya penambahan pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana cyber espionage, sehingga ada penegasan konsep cyber espionage yang nantinya tidak menyulitkan pemindahan terhadap pelaku tindak kejahatan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.